Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Eka Putri, CGP Angkatan 11 Pemerintah Kota Balikpapan, yang mana pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi pembelajaran. Dan pada hari ini saya dibersamai oleh rekan sejauh saya, Ibu Nisa, salah satu guru mapel IPA di SMP Negeri 7 Balikpapan. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Eka. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu Nisa? Alhamdulillah sehat ya. Ya, baik Bu Nisa, sebagaimana rencana kita bahwa saya akan melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran ya Bu Nisa ya. Tapi sebelum itu hari ini kita melakukan dulu kegiatan praobservasi Bu Nisa. Jadi kegiatan praobservasi ini dimaksudkan supaya nanti gurunya akan lebih siap lagi dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, dalam kegiatan praobservasi ini ada beberapa hal yang akan saya tanya begitu ya Bu ya. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran Ibu Nisa. Nah, mungkin Bu Nisa bisa jelaskan nih materinya nanti apa, terus tujuan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran itu apa Bu Nisa? Baik, jadi untuk pembelajaran kali ini saya akan mengajarkan di tema ketiga, di bab ketiga tentang tekanan. Jadi tujuannya itu supaya peserta didik anak-anak ini lebih paham mengenai konsep tekanan pada ketiga jenis zat, yaitu zat padat, cair, dan gas, dan supaya siswa ini tuh lebih terampil dalam menghitung besar kecilnya tekanan berdasarkan sama rumus yang nantinya akan dijelaskan di kelas. Baik, jadi Bu Nisa ini berharap dalam proses tujuan pembelajaran anak-anak paham tentang konsep dan terampil juga menghitung Bu ya rumus tekanan, khususnya pada 3 zat tadi Bu ya, zat padat, zat cair, dan juga gas ya. Nah baik Bu Nisa, ke pertanyaan berikutnya, dalam proses pembelajaran yang nanti akan Bu Nisa lakukan nih, apa nih area pengembangan yang hendak Bu Nisa capai? Jadi untuk pembelajaran kali ini ya Bu ya, saya tuh lebih menekankan ke anak-anak ini tuh supaya paham tentang konsep tekanan dan juga mereka terampil untuk berhitung. Kemudian penguatan disiplin positif dengan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi dengan harapan nantinya ketika saya membagikan LKPD kepada peserta didik, mereka itu mampu untuk berelasi dengan teman sebaya mereka, kemudian kemampuan mereka dalam berpikir, bernalar, kemudian berhitung. Jadi nantinya diharapkan untuk peserta didik dengan kemampuan berhitung yang lebih di atas dari temannya, mereka bisa membantu dan berkolaborasi bersama teman kelompoknya yang mungkin kemampuannya berada di bawah mereka. Baik, jadi Bu Nisa ini mengembangkan konsep pemahaman anak-anak terhadap konsep itu gitu Bu ya, terus keterampilan mereka, dan sepertinya nih Bu Nisa sudah mulai kayak agak membedakan proses yang akan dilakukan begitu ya, bahwa nanti ada anak-anak dengan pemahaman yang sangat mampu, anggaplah seperti itu, nanti dia akan membantu teman-temannya begitu ya Bu Nisa. Jadi lebih menguatkan rasa solidaritas mereka dan kolaborasi mereka. Baik Bu Nisa, kita ke pertanyaan selanjutnya terkait area pengembangan yang ingin Ibu capai nih Bu ya. Apa nih langkah atau strategi yang akan Ibu Nisa lakukan dalam proses pembelajaran tersebut? Strategi yang saya gunakan dari model pembelajaran dulu ya Bu. Jadi model pembelajarannya saya menggunakan discovery learning dengan pendekatan berdiferensiasi. Jadi di sini kan saya akan membedakan. Jadi diferensiasinya itu berdasarkan sama pemahaman dari siswanya itu sendiri. Jadi dalam satu kelas tuh pasti keadaan anak-anak itu heterogen ya Bu ya. Ada yang pandai berhitung, ada yang dia itu nalarnya lebih jalan mengenai konsepnya. Nah jadi dengan LKPD yang saya buat, yang saya berikan ke anak-anak nanti, saya ingin menekankan keyakinan kelas mereka supaya disiplin positifnya ini bisa tercapai gitu. Jadi nantinya anak-anak dengan kemampuan berhitung yang lebih tinggi, dia mampu untuk membantu berkolaborasi dengan teman-temannya, dan teman-teman yang memiliki nalar yang lebih spesifik tentang konsepnya itu juga bisa menerangkan ke teman-temannya gitu. Terus untuk medianya nanti saya menggunakan LKPD yang saya berikan, kemudian menyiapkan PowerPoint dan juga video pembelajaran. Jadi nanti di LKPD itu kan ada pertanyaan mengenai konsep tekanan pada kehidupan sehari-hari, dan nanti akan saya sertakan juga video mengenai konsep tekanan itu. Jadi nanti ada peristiwanya dan mereka habis bernalar gitu ya, habis menjelaskan konsep tekanan itu, nanti akan
memperlihatkan videonya, oh seperti ini kegiatan tekanan pada kehidupan sehari-hari itu seperti ini. Nah baik Bu Nisa, tadi saya mendengar penjelasan Ibu bahwa di strategi ini Ibu tuh akan menggunakan model discovery learning Bu ya. Nah kenapa tuh Bu Nisa mau pakai model discovery learning untuk proses pembelajaran ini? Oke, jadi discovery learning ini kan pembelajaran yang berbasis penemuan ya Bu ya. Jadi nantinya saya ini mengharapkan nanti peserta didik ini bisa mengaitkan antara tekanan dengan peristiwa sehari-hari. Jadi mereka akan menemukan keterkaitan antara konsep tekanan itu dengan peristiwa yang biasa dialaminya sehari-hari. Kemudian untuk penekanan disiplin positifnya dengan keyakinan kelas. Jadi nanti kan juga mereka akan mengalami pembelajaran yang berkelompok, kerja kelompok. Jadi nanti dengan keyakinan kelas yang mereka bisa berkolaborasi, kemudian bekerja sama, itu akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan juga diharapkan peserta didik ini bisa memanajemen waktu, karena biasanya kalau kerja kelompok mereka udah diskusi itu kan biasanya lupa waktu ya Bu ya. Jadi nanti lebih bisa ditekankan untuk bagaimana caranya memanajemen waktu. Pembelajaran ini tetap tercapai tujuan-tujuannya, LKPD-nya selesai dikerjakan, tapi juga banyak hal yang mereka dapatkan dari diskusi itu. Wah, luar biasa sekali Bu Nisa. Jadi melalui discovery learning ini Ibu berharap anak-anak tuh dapat mengaitkan konsep-konsep pembelajaran tekanan dengan tekanan dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Terus di catatan saya juga Bu Nisa ini nanti akan menguatkan keyakinan kelas begitu Bu ya, kayak misalnya tanggung jawab, disiplin kayak gitu, sehingga nanti suasana belajar lebih kondusif kayak gitu Bu. Dan kayaknya kalau di sosial emosional nanti menguatkan bagaimana keterampilan anak-anak berrelasi, berkomunikasi gitu Bu ya, berkolaborasi ya, berrelasi dengan teman sesamanya. Jadi mereka akan belajar bagaimana secara mengkomunikasikan hal yang mereka ketahui dengan berbagi pemikiran juga dengan siswa-siswa lainnya, dengan teman mereka, dan nantinya akan tercapai tuh penguatan sosial emosional itu. Ya, luar biasa sekali Bu Nisa. Nah, Bu Nisa, kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Kapan saya bisa melakukan observasi? Rencananya nanti di hari Jumat ya Ibu. Oh, di hari Jumat. Kita akan mulai kegiatan observasi ini dan semoga lancar-lancar. Nah, Bu Nisa, ini apa nih yang Ibu harapkan dari kegiatan observasi pembelajaran yang akan kita lakukan nantinya? Harapan saya dengan adanya kegiatan observasi ini saya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran saya di kelas dengan cara mengembangkan strategi, media, dan juga model pembelajaran yang saya gunakan, sehingga nanti pembelajaran itu lebih bermakna begitu. Luar biasa sekali Bu Nisa. Lalu Bu Nisa, apa Ibu harapkan dari saya selaku observer begitu ya Bu, yang akan mengamati proses pembelajaran yang akan Bu Nisa lakukan nanti? Harapan saya nantinya saya bisa mendapatkan umpan balik ya Bu Eka ya dari pembelajaran ini, dari Bu Eka juga untuk meningkatkan potensi saya dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Ya, baik Bu Nisa. Oh ya, tadi saya terlupa nih, jam berapa ya Bu di hari Jumat nanti kegiatannya? Sekitar jam 10 sampai jam setengah 12. Oh iya, berarti di pembelajaran jam ketiga 4 ya. Ya, baik Bu Nisa, kita sudah lakukan kegiatan praobservasi. Saya berharap persiapan Bu Nisa untuk kegiatan pembelajaran nanti berjalan lancar dan kegiatan observasi juga berjalan lancar. Nanti kegiatannya saya yakin pembelajaran itu akan menjadi bermakna gitu ya, dengan model, strategi, dan hal-hal variatif inovatif yang akan Bu Nisa lakukan di kelas. Sampai bertemu di hari Jumat Bu Nisa. Saya selalu ya Bu Nisa. Amin, saya selalu juga Bu Eka. Amin, terima kasih. Baik, kegiatan pra-observasi telah selesai saya lakukan. Insya Allah kami akan melanjutkan kegiatan observasi pembelajaran pada pertemuan berikutnya, tepatnya di hari Jumat, untuk mata pelajaran IPA pada materi tekanan. Terima kasih Bu Nisa atas kegiatan pra-observasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.
sebagaimana rencana kita bahwa saya akan melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran ya Bu Nisa ya. Tapi sebelum itu hari ini kita melakukan dulu kegiatan perobservasi Bu Nisa. Jadi kegiatan perobservasi ini dimaksudkan supaya nanti gurunya akan lebih siap lagi dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, dalam kegiatan perobservasi ini ada beberapa hal yang akan saya tanya begitu ya Bu ya. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran Ibu Nisa. Nah, mungkin Bu Nisa bisa jelaskan nih materinya nanti apa, terus tujuan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran itu apa Bu Nisa? Baik, jadi untuk pembelajaran kali ini saya akan mengajarkan di tema ketiga, di bab ketiga tentang tekanan. Jadi tujuannya itu supaya peserta didik anak-anak ini lebih paham mengenai konsep tekanan pada ketiga jenis zat, yaitu zat padat, cair, dan gas, dan supaya siswa ini tuh lebih terampil dalam menghitung besar kecilnya tekanan berdasarkan sama rumus yang nantinya akan dijelaskan di kelas. Baik, jadi Bu Nisa ini berharap dalam proses tujuan pembelajaran anak-anak paham tentang konsep dan terampil juga menghitung Bu ya rumus tekanan khususnya pada 3 zat tadi Bu ya, zat padat, zat cair, dan juga gas ya. Nah baik Bu Nisa, ke pertanyaan berikutnya, dalam proses pembelajaran yang nanti akan Bu Nisa lakukan nih, apa nih area pengembangan yang hendak Bu Nisa capai? Ya, jadi untuk pembelajaran kali ini ya Bu ya, saya tuh lebih menekankan ke anak-anak ini tuh supaya paham tentang konsep tekanan dan juga mereka terampil untuk berhitung. Kemudian penguatan disiplin positif dengan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi dengan harapan nantinya ketika saya membagikan LKPD kepada peserta didik, mereka itu mampu untuk berelasi dengan teman sebaya mereka, kemudian kemampuan mereka dalam berpikir, bernalar, kemudian berhitung. Jadi nantinya diharapkan untuk peserta didik dengan kemampuan berhitung yang lebih di atas dari temannya, mereka bisa membantu dan berkolaborasi bersama teman kelompoknya yang mungkin kemampuannya berada di bawah mereka. Baik, jadi Bu Nisa ini ingin mengembangkan konsep pemahaman anak-anak terhadap konsep itu gitu Bu ya, terus keterampilan mereka, dan sepertinya nih Bu Nisa sudah mulai kayak agak membedakan proses yang akan dilakukan begitu ya, bahwa nanti ada anak-anak dengan pemahaman yang sangat mampu, anggaplah seperti itu, nanti dia akan membantu teman-temannya begitu ya Bu Nisa. Jadi lebih menguatkan rasa solidaritas mereka dan kolaborasi mereka. Baik Bu Nisa, kita ke pertanyaan selanjutnya terkait area pengembangan yang ingin Ibu capai nih Bu ya. Apa nih langkah atau strategi yang akan Ibu Nisa lakukan dalam proses pembelajaran tersebut? Strategi yang saya gunakan dari model pembelajaran dulu ya Bu. Jadi model pembelajarannya saya menggunakan discovery learning dengan pendekatan berdiferensiasi. Jadi di sini kan saya akan membedakan. Jadi diferensiasinya itu berdasarkan sama pemahaman dari siswanya itu sendiri. Jadi dalam satu kelas tuh pasti keadaan anak-anak itu heterogen ya Bu ya. Ada yang pandai berhitung, ada yang dia itu nalarnya lebih jalan mengenai konsepnya. Nah jadi dengan LKPD yang saya buat, yang saya berikan ke anak-anak nanti, saya ingin menekankan keyakinan kelas mereka supaya disiplin positifnya ini bisa tercapai gitu. Jadi nantinya anak-anak dengan kemampuan berhitung yang lebih tinggi, dia mampu untuk membantu berkolaborasi dengan teman-temannya, dan teman-teman yang memiliki nalar yang lebih spesifik tentang konsepnya itu juga bisa menerangkan ke teman-temannya gitu. Terus untuk medianya nanti saya menggunakan LKPD yang saya berikan, kemudian menyiapkan PowerPoint dan juga video pembelajaran. Jadi nanti di LKPD itu kan ada pertanyaan mengenai konsep tekanan pada kehidupan sehari-hari, dan nanti akan saya sertakan juga video mengenai konsep tekanan itu. Jadi nanti ada peristiwanya dan mereka habis bernalar gitu ya, habis menjelaskan konsep tekanan itu, nanti akan diperlihatkan videonya, oh seperti ini kegiatan tekanan pada kehidupan sehari-hari itu seperti ini. Nah baik Bu Nisa, tadi saya mendengar penjelasan Ibu bahwa di strategi ini Ibu tuh akan menggunakan model discovery learning Bu ya. Nah kenapa tuh Bu Nisa mau pakai model discovery learning untuk proses pembelajaran ini? Oke, jadi discovery learning ini kan pembelajaran yang berbasis
penemuan ya Bu ya. Jadi nantinya saya ini mengharapkan nanti peserta didik ini bisa mengaitkan antara tekanan dengan peristiwa sehari-hari. Jadi mereka akan menemukan keterkaitan antara konsep tekanan itu dengan peristiwa yang biasa dialaminya sehari-hari. Kemudian untuk penekanan disiplin positifnya dengan keyakinan kelas, jadi nanti kan juga mereka akan mengalami pembelajaran yang berkelompok, kerja kelompok. Jadi nanti dengan keyakinan kelas yang mereka bisa berkolaborasi, kemudian bekerja sama, itu akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan juga diharapkan peserta didik ini bisa memanajemen waktu, karena biasanya kalau kerja kelompok mereka udah diskusi itu kan biasanya lupa waktu ya Bu ya. Jadi nanti lebih bisa ditekankan untuk bagaimana caranya memanajemen waktu, pembelajaran ini tetap tercapai tujuan-tujuannya, KPD-nya selesai dikerjakan, tapi juga banyak hal yang mereka dapatkan dari diskusi itu. Luar biasa sekali Bu Nisa. Jadi melalui discovery learning ini Ibu berharap anak-anak tuh dapat mengaitkan konsep-konsep pembelajaran tekanan dengan tekanan dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Terus di catatan saya juga Bu Nisa ini nanti akan menguatkan keyakinan kelas begitu Bu ya, kayak misalnya tanggung jawab, disiplin kayak gitu, sehingga nanti suasana belajar lebih kondusif kayak gitu Bu. Dan kayaknya kalau di sosial emosional nanti menguatkan bagaimana keterampilan anak-anak berrelasi, berkomunikasi gitu Bu ya, berkolaborasi ya, berrelasi dengan teman sesamanya. Jadi mereka akan belajar bagaimana secara mengkomunikasikan hal yang mereka ketahui dengan berbagi pemikiran juga dengan siswa-siswa lainnya, dengan teman mereka, dan nantinya akan tercapai tuh penguatan sosial emosional. Ya, luar biasa sekali Bu Nisa. Nah, Bu Nisa, kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Kapan saya bisa melakukan observasi? Rencananya nanti di hari Jumat ya Ibu. Oh, di hari Jumat. Kita akan mulai kegiatan observasi ini dan semoga lancar-lancar. Nah, Bu Nisa, ini nih, apa nih yang Ibu harapkan dari kegiatan observasi pembelajaran yang akan kita lakukan nantinya? Harapan saya dengan adanya kegiatan observasi ini saya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran saya di kelas dengan cara mengembangkan strategi, media, dan juga model pembelajaran yang saya gunakan, sehingga nanti pembelajaran itu lebih bermakna begitu. Luar biasa sekali Bu Nisa. Lalu Bu Nisa, apa yang Ibu harapkan dari saya selaku observer begitu ya Bu, yang akan mengamati proses pembelajaran yang akan Bu Nisa lakukan nanti? Harapan saya nantinya saya bisa mendapatkan umpan balik ya Bu Eka ya dari pembelajaran ini, dari Bu Eka juga untuk meningkatkan potensi saya dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Ya, baik Bu Nisa. Oh ya, tadi saya terlupa nih, jam berapa ya Bu di hari Jumat nanti kegiatannya? Sekitar jam 10 sampai jam setengah 12. Oh iya, berarti di pembelajaran jam ketiga 4 ya. Ya, baik Bu Nisa, kita sudah lakukan kegiatan praobservasi. Saya berharap persiapan Bu Nisa untuk kegiatan pembelajaran nanti berjalan lancar dan kegiatan observasi juga berjalan lancar. Nanti kegiatannya, saya yakin pembelajaran itu akan menjadi bermakna gitu ya, dengan model, strategi, dan hal-hal variatif, inovatif yang akan Bu Nisa lakukan di kelas. Sampai bertemu di hari Jumat, Bu Nisa. Sehat selalu ya Bu Nisa. Amin, sehat selalu juga Bu Eka. Amin, terima kasih. Baik, kegiatan pra-observasi telah selesai saya lakukan. Insya Allah kami akan melanjutkan kegiatan observasi pembelajaran pada pertemuan berikutnya, tepatnya di hari Jumat, untuk mata pelajaran IPA pada materi tekanan. Terima kasih Bu Nisa atas kegiatan pra-observasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.
Assalamualaikum Bu Nisa, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Eka, alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah. Lancar kegiatan pembelajaran hari ini Bu Nisa? Alhamdulillah Bu, dari pagi sampai siang tadi alhamdulillah cukup lancar. Alhamdulillah. Baik Bu Nisa, jadi sebagaimana kita rencanakan pada pertemuan sebelumnya saat peradaan observasi itu Bu ya, bahwa setelah kegiatan observasi kita lakukan, maka kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, dalam kegiatan pasca observasi ini kita ya sebatas sharing begitu Bu ya, untuk sama-sama merefleksikan dan mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Bu Nisa lakukan di kelas 9I ya, tadi beberapa waktu lalu. Nah, Bu Nisa di sini nanti saya akan menanyakan beberapa hal pada Bu Nisa, boleh ya? Ya, jadi pertama Bu, terkait perasaan Ibu ini, gimana perasaan Ibu pada saat diobservasi dan gimana nih rasanya setelah kegiatan observasi selesai? Oke, pertama-tama jujur ya Bu ya, di awal itu sempat ada rasa tegang sedikit, walaupun pada saat biasanya kita mengajar itu sudah biasa ya kita mengajar dengan kondisi kelas yang seperti biasanya, tapi pada saat diobservasi, pada saat ada yang mengawasi, itu tetap aja kayak ada rasa tegang dan kikuk sedikit, tapi pada saat di pertengahan itu udah berjalan seperti biasanya sih. Dan setelah diobservasi rasanya pasti lega ya. Jadi pada saat diobservasi juga saya mendapatkan beberapa hal baru yang bisa saya gunakan untuk proses pembelajaran berikutnya. Iya, baik. Nah, Bu Nisa, terkait proses pembelajaran nih, ya Bu Nisa bisa ceritakan gimana nih area pengembangan yang Ibu harapkan di awal itu, apakah dalam proses pembelajaran kemarin itu sudah tercapai, apakah tujuannya itu sudah tercapai dalam proses pembelajaran yang dilakukan? Alhamdulillah Bu, untuk proses pembelajaran dan area pengembangan yang dilakukan kemarin itu sudah tercapai untuk area pengembangannya dan tujuan pembelajarannya, di mana yang saya harapkan itu peserta didik ini mampu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka, terutama dalam hal mengaplikasikan atau mengaitkan konsep tekanan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu mereka sudah mampu untuk menemukan konsep itu dan mengkaitkannya dengan ternyata tekanan ini tuh dapat ditemukan pada peristiwa ini. Terus untuk keterampilan mereka dalam berhitung itu juga sudah terasa kemarin pada saat mengerjakan LKPD, juga mereka sudah terampil dalam berhitung, memecahkan suatu soal cerita dan menggunakan rumus tekanan itu mereka udah bisa. Luar biasa, artinya proses pembelajaran kemarin itu tujuannya tercapai Bu ya, anak-anak bisa mengaitkan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari dan juga terampil menggunakan rumus-rumus tekanan gitu Bu ya, untuk menyelesaikan soal-soal cerita. Nah, Bu Nisa, terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tersebut, kalau misalnya kita rentang nih dengan poin 1 sampai 10, tingkat keberhasilannya itu menurut Bu Nisa di poin berapa? Oke, jadi kalau kita lihat di realnya kemarin, untuk peserta didiknya juga sudah untuk tujuan pembelajarannya kan kita sudah melihat ya Bu ya, sudah tercapai dengan peserta didiknya sudah mampu untuk menguasai konsep tekanan dan juga perhitungan. Tapi karena adanya beberapa hambatan, jadi untuk poinnya mungkin di rentang 8,5. 8,5 ya, artinya mereka sudah bisa menggunakan rumus, paham konsepnya, cuma memang ada beberapa hambatan masih ya. Nah, kira-kira hambatan apa nih Bu, kalau saya boleh tahu, hambatan atau tantangan apa nih yang kemarin Ibu bisa hadapi atau rasakan gitu sampai poinnya nggak full nih katakanlah 10 gitu, tapi di 8,5, gimana Bu? Jadi pertama-tama terkait media pembelajaran nih Bu Eka. Jadi pada saat itu saya kan sudah menyiapkan media pembelajaran berbasis konten. Nah, terus pastinya saya membutuhkan proyektor, tapi pada saat itu di hari itu ada kendala dengan proyektor yang ada di kelas mereka. Jadi terpaksalah kita memindahkan ke tempat lain. Nah, pada waktu itu di lab IPA sudah terisi oleh peserta didik dari kelas lain dan jadinya opsi ketiga di perpustakaan. Nah, di perpustakaan kita menggunakan smart screen TV, tapi untuk penggunaan screen TV itu seperti yang kita tahu ya, untuk penyetingan jaringan internetnya kan memerlukan waktu, jadi agak tersita tuh di awal. Kemudian hambatan selanjutnya pada saat proses
pembelajaran berdiferensiasi yang berkolaborasi itu mengerjakan LKPD, ada beberapa peserta didik yang kurang aktif gitu pada saat proses pengerjaannya. Mungkin mereka lebih mengandalkan ke temannya, sehingga mereka kayak ya udah mengandalkan temannya aja gitu, jadi kurang aktif. Ya, jadi peserta didiknya ini kurang aktif karena menurut Bu Nisa anak-anak bergantung dengan temannya gitu ya. Nah, selain alasan itu ada nggak Bu alasan-alasan lain kenapa kira-kira peserta didiknya kok kurang aktif gitu? Padahal di awal kalau saya lihat Bu Nisa juga sudah memotivasi anak-anak untuk terlibat aktif untuk berkolaborasi dalam kelompok ini ya. Gimana Bu Nisa? Kalau menurut saya mungkin pada saat di awal itu saya kurang menekankan terkait peran-peran mereka di dalam kelompoknya. Jadi kan kurang menekankan itu Bu. Jadi pada saat proses pengerjaan LKPD-nya mereka mengandalkan ke temannya dan mereka merasa dirinya lebih bersantai-santai gitu, jadi nggak aktif, nggak terlibat aktif dalam proses kerja kelompoknya atau pengerjaan LKPD-nya itu. Kemudian untuk manajemen waktu juga, jadi walaupun di awal sudah kita ingatkan tentang kesepakatan kelas, tapi pada saat realnya mereka pada saat bekerja kelompok itu namanya juga anak-anak ya Bu ya, terlalu asik bekerja kelompok, jadi kurang memantau waktu gitu. Nah, Bu Nisa, terkait hambatan atau tantangan yang Bu Nisa hadapi pada saat proses pembelajaran, upaya apa nih yang Bu Nisa lakukan gitu untuk mengatasi hambatan, tantangan pada saat proses pembelajaran tersebut? Terkait media pembelajaran ya Bu, ya mungkin untuk berikutnya saya akan lebih berkolaborasi lagi dengan wali kelas ataupun kepala lab IPA. Jadi pada saat menggunakan sarana prasarana yang ada di kelas maupun yang ada di lab IPA itu bisa lebih terkendali. Terus untuk peserta didiknya yaitu tadi untuk menekankan peran-peran mereka dalam tiap kelompok, kemudian lebih memantau mereka pada saat proses pengerjaan LKPD itu. Jadi untuk keaktifan mereka juga bisa kita pantau pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Iya, artinya komunikasi di sini diperlukan Bu Nisa ya. Tadi kalau Ibu bilang itu dengan wali kelas dan lab IPA. Kelas dan kepala lab IPA. Nah, untuk tindak lanjutnya nih Bu Nisa dalam kegiatan pembelajaran atau pertemuan berikutnya nih, hal apa nih akan Ibu lakukan gitu, agar kegiatan pembelajaran ini menjadi lebih baik lagi gitu ya, hambatan dan tantangan itu juga bisa diminimalisir. Untuk rencana tindak lanjutnya lebih membuat konten-konten media pembelajaran yang lebih interaktif lagi, karena kan biasanya IPA ini kita lebih relate dengan kehidupan ya Bu Eka, jadi lebih menginovasikan media-media pembelajaran agar lebih real dalam kehidupan mereka gitu. Jadi mereka lebih bisa untuk mengkaitkan bahwa IPA ini tuh konsep ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian untuk peserta didiknya lebih ditekankan lagi untuk kesepakatan kelas supaya mereka juga bisa lebih mengetahui tentang peran mereka, kemudian kemampuan mereka dalam tiap bekerja kelompok. Ya. Artinya media pembelajaran yang lebih variatif itu sangat dibutuhkan dalam pembelajaran IPA begitu ya Bu Nisa, karena memang pembelajaran IPA ini relate banget dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau ada contohnya anak-anak jadi lebih paham gitu ya di sana. Untuk tindak lanjut sendiri, kapan ya rencananya akan direalisasikan Bu Nisa? Untuk rencana tindak lanjutnya cepatnya ya Bu, kalau bisa di pertemuan selanjutnya itu sudah bisa saya terapkan rencana-rencana tindak lanjut dari kegiatan observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Nah Bu Nisa, dari kegiatan sharing kita dalam pasca observasi ini, hal apa yang dapat Bu Nisa simpulkan terkait proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan dan yang akan Ibu lakukan ke depan? Untuk
kesimpulan yang bisa saya dapatkan ya Bu untuk terkait persiapan media pembelajaran, itu juga ternyata harus dipersiapkan matang-matang. Kita melihat juga kondisi pada saat di kelas itu seperti apa. Jadi ketika ada kendala kita harus ini bisa mencari opsi-opsi lain gitu. Kemudian untuk peserta didiknya yaitu tadi lebih ditekankan untuk kesepakatan kelas dan juga peran-peran mereka, sehingga nanti pada saat bekerja kelompok di mata pelajaran lain pun mereka udah bisa paham gitu terkait peran mereka dalam kelompok. Luar biasa sekali. Memang persiapan dalam pembelajaran ini penting sekali ya Bu Nisa, karena ketika sudah kita hadapi di dalam kelas banyak hal yang kadang itu di luar kendali kita gitu ya. Jadi perlu opsi-opsi tertentu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan gitu. Dan juga memang penguatan untuk keyakinan kelas gitu Bu Nisa ya, ini penting sekali sehingga anak-anak tetap bisa menerapkan budaya positif dalam proses pembelajarannya begitu. Nah Bu Nisa, terakhir nih, gimana perasaannya setelah kita kemarin observasi sampai pada hari ini akhirnya kita berada pada sesi pasca observasi pembelajaran? Untuk perasaannya lega ya Bu ya, karena semua prosesnya itu udah terlalui dan senang karena banyak pengalaman dan ilmu baru yang saya dapatkan dari sharing dengan teman sejawat ini. Dan saya juga belajar nih Bu Nisa dari sesi diskusi ini, ternyata juga sebagai guru saya pun juga harus mempersiapkan gitu ya proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kemudian juga menguatkan kembali budaya positif di dalam kelas. Sama kalau saya mendengar dari Bu Nisa tuh saya juga belajar tentang pendekatan diferensiasi begitu ya Bu Nisa. Baik Bu Nisa, semoga pembelajaran kita, Bu Nisa, saya dan teman-teman semua senantiasa dapat kita lakukan yang berorientasi atau berpihak pada peserta didik gitu ya, senantiasa berkomitmen dan juga konsisten untuk terus-menerus melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Bu Nisa, terima kasih sekali atas sesi sharing kita pada hari ini. Saya akan menanti cerita-cerita seru Bu Nisa bersama para peserta didik hebat. Saya selalu Bu Nisa, lancar kegiatannya. Amin, saya selalu.